Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil laporan analisis dan desain sistem perangkat lunak dengan menetapkan metode berorientasi objek dengan studi kasus Karen atau rental mobil. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rasul Sugesti Putri dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya ada Siti Fatimah, ada Maharani Purnamasari, dan ada Muhammad Bustomi. Ya, lanjut aja. Kita langsung masuk ke use case. Ya, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Use case ini yaitu langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan kebutuhan dalam membuat sebuah sistem. Ya, di sini di use case ini ada dua kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pengguna stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, di mana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna stakeholder. Kedua, ada kebutuhan non fungsional, adalah kebutuhan yang perhatikan hal-hal berikut, yaitu performansi, kemudahan dalam menggunakan sistem, kehandalan sistem, keamanan sistem, keuangan, legalitas, dan operasional. Use case diagram ini merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Lebih singkatnya itu, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ya, kita masuk ke case rental mobil. Ya, lanjut. Tadi ada pengertian dari use case-nya tersendiri. Sekarang saya akan menjelaskan use case di rental mobil yang kami buat. Ya, tampilannya seperti ini. Saya membuatkan 3 aktor. Yang pertama ada penyewa, admin, dan pemimpin. Di sini penyewa masuk di registrasi atau login. Kemudian admin pun masuk di registrasi login. Si penyewa pun registrasinya ada daftar baru dan ada daftar pelanggan. Maaf, itu daftar pelanggan ya. Ya, kemudian si admin tuh mendata dan mengecek mobil, apakah ada jasa supir atau tidak. Kemudian si penyewa tuh memilih mobil, apakah menggunakan jasa supir atau hanya sekedar merental mobil. Kemudian si penyewa merequest penyewaan mobil, bisa langsung transaksi pembayaran plus jasa supir. Lalu si admin merekap data, apakah penyewa itu daftar baru, apakah pelanggan yang sudah menetap. Kemudian jika penyewa sudah merequest dan mentransaksi pembayaran, kemudian admin pun membuat kwitansi. Kwitansinya itu berupa bayar langsung atau cicilan. Lalu jika sudah ada transaksi dan kwitansi, si penyewa pun mengembalikan barang yang sudah disewa. Kemudian admin menerima mobil dan mengecek kondisi mobil, apakah ada kerusakan atau tidak. Kemudian jika ada kerusakan, si penyewa membayar denda. Lalu jika sudah selesai, penyewa logout dan admin pun logout. Kemudian admin membuat laporan penyewaan kepada pemimpin dan pemimpin pun menerima, mengecek dan menerima laporan. Ya, di sini ada skenario. Sebenarnya sebelum membuat use case itu membuat dulu skenarionya. Tadi sudah dijelaskan
Sebenarnya tadi udah dijelaskan di use case tentang aktor, deskripsinya digunakan untuk apa, dan name usernya apa. Sebenarnya tadi dijelaskan dan saya akan menjelaskannya lagi. Di skenario mobil ini yang pertama yaitu oleh aktor. Aktornya itu meregistrasi atau login, digunakan untuk mendaftar sebagai anggota penyewa mobil atau login sebagai pelanggan dengan mengisi nama, username, dan password. Kemudian si penyewa pun memilih mobil yang akan disewakan, menggunakan jasa supir atau tidak. Nah, ini digunakan untuk mencari mobil yang siap dan baik untuk digunakan atau untuk disewa. Lanjut, di sini pun aktornya masih penyewa. Penyewa itu membuat request penyewaan, bayar, dan jasa supir. Use case ini digunakan untuk membuat request penyewaan mobil yang ada di tempat dengan mengisi data peminjaman, bayar langsung di tempat, atau keringanan cicilan harga tambahan biaya, atau jika menggunakan jasa supir. Lanjut, di sini masih ada penyewa yang mengembalikan mobil atau membayar denda. Digunakan untuk mengembalikan mobil yang sudah disewa, membayar denda jika ada kerusakan saat pengecekan. Lanjut, di sini penyewa itu log out. Ya, untuk keluar untuk mengakhiri penyewaan. Seperti itu. Skenario utama. Di kondisi awal, koneksi berbasis data berhasil dan tampil di halaman login. Kemudian, aktornya pun mengisi daftar sebagai anggota atau pelanggan tetap di tempat rental mobil. Sistem penyimpanan data yang diinput ke dalam basis data, registrasi berhasil, sistem memberikan layanan hak akses. Kemudian, skenario alternatif memberitahu apabila username tidak diisi, memberitahu jika mobil yang disewa rusak, memberitahu jika mobil yang disewa hilang. Kondisi akhirnya, petugas rental mobil akan memberi sanksi atau denda jika ada kerusakan. Yang kedua itu use case kedua itu ada aktor admin. Admin itu login atau mengecek. Dilakukan untuk memverifikasi user dengan memeriksa username si penyewa tadi. Kemudian ini masih admin, mendata dan mengecek mobil dan jasa supir. Digunakan untuk mendata dan mengecek mobil yang ada di tempat rental mobil. Mengecek dan mendata mobil yang akan disewakan dengan jangka waktu yang ditentukan sampai dikembalikan oleh penyewa dengan menggunakan atau tidak menggunakan jasa supir. Lanjut, ada menerapkan data penyewa mobil atau daftar baru. Digunakan untuk mendata anggota baru atau pelanggan rental mobil yang masuk ke halaman. Ya, ini masih admin. Jika ada pelanggan baru, direkap dan masih ada pelanggan, nanti diberi diskon. Seperti itu. Lanjut, di aktor itu ada membuat kwitansi. Ada bayar langsung dan cicilan. Digunakan untuk memaparkan atau melaporkan penyewaan mobil dan hasil pembayaran untuk bukti bayar langsung atau cicilan penyewaan mobil. Lanjut, di sini ada admin. Adminnya masih menerima dan mengecek kondisi mobil. Digunakan untuk menerima apakah kembali dengan jangka waktu yang sesuai ditentukan atau melebihi target. Pengembalian dan pengecekan kondisi mobil yang dikembalikan, apakah masih baik-baik saja atau tidak ada kerusakan. Ada kebijakan untuk membayar denda jika ada kerusakan mobil. Lanjut, di sini admin logout untuk sudah terjadinya penyewaan antar penyewa dan admin. Ya, kemudian admin pun membuat laporan penyewaan untuk melaporkan barang yang sudah disewakan dan bukti pembayaran diberikan kepada pemimpin. Ya, di skenario utama itu mengecek dan daftar. Responnya, sistem mencocokkan dengan daftar baru atau pelanggan penyewa mobil dan ada dalam basis data. Login berhasil memberikan hak akses. Kemudian menampilkan pesan error apabila daftar baru atau pelanggan rental mobil tidak sesuai dengan data di basis data.
Sistem atau admin atau petugas akan memberi sanksi atau denda jika mobil mengalami kerusakan. Kondisi akhirnya itu halaman tidak sesuai hak akses dan tampil adanya denda atau sanksi. Skenario pengajuan laporan kepada pemimpin. Use case ketiga yaitu aktornya oleh pimpinan. Untuk mengakses laporan, menerima dan mengecek laporan. Use case yang digunakan untuk mengecek menyetujui laporan yang dilaporkan petugas setiap bulannya. Skenario utama yaitu koneksi ke basis data. Aksi aktornya itu membuka halaman pengajuan laporan bulanan, mengecek dan menyetujui laporan bulanan. Respon sistemnya menampilkan laporan bulanan penyewaan rental mobil. Kedua, data laporan penyewaan rental mobil bulanan akan disimpan dalam basis data. Skenario alternatifnya menampilkan pesan error dan kembali ke form pengajuan laporan bulanan apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan form yang disediakan. Kondisi akhirnya itu data laporan bulanan berhasil dikirim. Ya, lanjut ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Siti Fatima. Mangga Teh Sifat. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang activity diagram. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama ada activity diagram transaksi penyewaan, kemudian pengembalian dan laporan. Nah, untuk yang pertama itu adalah activity diagram transaksi penyewaan. Di sini ada penyewa dan petugas. Penyewa memilih dan melihat mobil, kemudian petugas mendata mobil, kemudian petugas memberikan 2 pilihan, jasa supir dan tidak dengan jasa supir. Setelah itu, jika penyewa menggunakan jasa supir, petugas akan mendata supir. Kemudian, penyewa daftar penyewa, petugas mendata penyewa. Setelah itu, penyewa memberi uang penyewaan. Kemudian, petugas menerima uang sewa dan penyewa menerima kwitansi. Setelah itu, petugas memberi kwitansi. Nah, untuk yang kedua itu adalah diagram pengembalian. Nah, di sini tuh ada penyewa dan petugas. Penyewa mengembalikan mobil dan menunjukkan bukti transaksi, dan si petugas menerima mobil dan mendata kwitansi. Setelah itu, petugas mengecek ketetapan pengembalian dan mengecek mobil apakah terlambat atau tidak terlambat. Jika terlambat, penyewa membayar denda. Setelah itu, petugas terima pembayaran. Nah, kemudian petugas membuat kwitansi dan si penyewa menerima kwitansi. Setelah itu, yang terakhir adalah laporan. Petugas membuat laporan penyewaan dan pengembalian. Kemudian menyerahkan laporan dan uang sewa itu kepada pemimpin dan pemimpin menerima laporannya. Baik teman-teman, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Memang Heni Purnamasari akan menjelaskan diagram dari penyewaan. Pertama, penyewa memilih dan melihat mobil, lalu memutuskan untuk menggunakan jasa supir atau tidak. Jika tidak, langsung daftar untuk menyewa dan terjadi transaksi. Lalu dilakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, petugas membuat kwitansi memberikan kwitansinya kepada penyewa. Di sekuensi pengembalian, penyewa mengembalikan mobil untuk didata. Setelah itu, mengecek ketetapan pengembangan. Jika terlambat, dikenakan denda, lalu membayar denda kepada petugas. Jika tidak, langsung melakukan pengembalian kepada petugas. Untuk sekuensi laporan, petugas melakukan transaksi dengan membuat laporan dan menyerahkan laporan kepada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Nah, pertama itu dari kelas diagram rental mobil itu terdapat form penyewaan, form petugas, form supir, form kwitansi, form kembali, sama form data kendaraan dan form laporan. Nah, dari form penyewaan ini terhubung ke form petugas sama form data kendaraan dan form kwitansi. Nah, dari form petugas ini
ini form petugas terhubung ke form penyewaan, form kwitansi, form supir, form kembali, form laporan, sama form data kendaraan. Lalu form supir ini terhubung hanya ke form petugas. Lalu form kembali itu terhubungnya ke form petugas, form data kendaraan. Nah, lalu dari form kwitansi ini terhubung ke form petugas, form penyewaan, udah sih, form kwitansi cuma ke petugas sama form penyewaan. Lalu form data kendaraan terhubungnya ke form penyewaan sama form kembali, dan yang terakhir form laporan itu terhubung ke form petugas. Nah, ini kelas diagram yang terdapat dari rental mobil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.